Iya. 50-50. Iya. Agak kurang sih sebenarnya. Malah over loh kan. Oh, so pasti. Karena saya percaya dengan kapabilitas mereka bahwa mereka itu memang layak untuk menerima delegasi kan tugas saya gitu loh. 50% kepepet, 50% kepercaya. Saya percaya dulu baru bisa melakukannya. Jika kepepet pasti akan jadi. Overload. Saya lagi overload. Beberapa orang memang ingin mengerjakan segala sesuatu sendirian. Terkadang, hal ini membuatnya tidak lagi mempercayai pekerjaan bawahan atau rekan kerjanya. Dan tak jarang beban pekerjaan yang didapat berlebih hingga mengganggu kehidupan sosial dan emosinya. Beberapa atasan yang lain berani untuk memberikan kepercayaan pada anak buahnya. Namun pendelegasian tugas ini jangan sampai atasan terkesan lepas tangan dari pekerjaan yang ada. Sebagai pimpinan yang profesional, mereka harus bisa menggerakkan timnya agar hasil yang dicapai merupakan hasil kerja dari seluruh anggotanya. Bagaimana kita bisa mendelegasikan tugas dengan baik di dunia kerja, sehingga kita bisa memiliki rasa bangga dari pencapaian bersama? Pentingnya pendelegasian. Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Alexander Sriwiono, foundernya dari Daily Meaning, perusahaan konsultan pengembangan manusia. Selamat pagi. Pagi Adrian. Ketemu lagi kita pagi hari ini. Excited sekali karena kita juga akan bicara lebih banyak soal pendelegasian yang ternyata penting gitu ya. Kalau misalnya dari kita sendiri sebenarnya kita tipenya kayak apa? Kalau aku juga sebenarnya orang yang bukan bisa mendelegasikan gitu, agak bingung. Nah, kalau Adrian Saya tersama seperti kamu. Kita cenderung tuh seringkali nggak gampang percaya bahwa orang itu bisa mengerjakan apa yang sebenarnya kita inginkan. Sebenarnya faktor apa tuh yang mempengaruhi sebenarnya Mas Alex? Ini seru kalau dibedah, elemennya ada 3. Yang pertama adalah si pemberi delegasi itu sendiri. Kedua, penerima delegasi. Ketiga, tugas. Ini semua saling berpengaruh. Kalau si pemberi delegasi biasanya adalah karakternya dia, yang misalkan apakah susah percayaan, atau bahkan experience selama ini udah mencoba percaya, tapi orang yang dipercayain kemudian bikin prosesnya kacau, sehingga kita bilang mending gue kerjain sendiri deh, gitu kan? Atau kita bilang bahwa leadership maturity-nya juga yang kemudian berpengaruh. Saya masuk ke faktor kedua dulu, si penerima delegasi ini juga penting sekali kita lihat 2 hal, tingkat kematangannya dia. Dan yang kedua adalah tingkat kemampuannya dia. Bayangin orang yang lebih nggak matang dan nggak mampu ketemu dengan orang yang percayaan ngasih delegasi sepenuhnya, bubar juga. Jadi kedua faktor itu harus dilihat. Yang ketiga, hati-hati jenis tugas. Tugas-tugas yang sangat urgent, kritikal, itu mungkin jangan kemudian didelegasikan secara sepenuhnya. Gitu. Jadi jenis tugas juga harus dilihat. So 3 hal itu yang mempengaruhi, Indri. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan agak-agak sulit juga untuk melihat ya. Kadang-kadang kita berpikir, oh sebenarnya bukannya nggak percayaan, kayaknya nggak mampu deh dia gitu kan. Sementara hal seperti ini kan yang menjadi hakimnya gitu kan, kadang-kadang diri sendiri tuh. Nah, bagaimana cara membedakannya? Yang seru adalah kalau saya mau melihat bahwa delegasi ini bisa dijadikan sebuah parameter juga. 1 parameter, 2 adalah proses. Delegasi yang jelas bukan sekedar pelimpahan tugas. Delegasi sebetulnya adalah wujud partnership dalam sebuah kerjasama. Sehingga kalau kita bilang proses, ini proses panjang nih. Di titik mana kita sudah mulai bisa siapa yang dipercayai untuk tugas apa, gitu kan? Itu kan proses. Yang kedua, apakah yang namanya delegasi itu sepenuhnya hanya tinggal kamu kerjain ini? Enggak juga. Ada tahapannya tuh, Dri. Nih. Jadi misalkan tahapan yang pertama hanya sekedar telling. Lu kerjain ini, itu instruksi itu. Yang kedua adalah telling sekaligus selling kenapa dia harus melakukan ini. Yang ini, Dri, kamu yang lakukan reportasenya karena itu udah mulai pakai proses menjual. Yang ketiga kita bilang, yuk kita lakukan sama-sama. Itu joining. Jadi bukan sepenuhnya langsung delegasi 100%. Ada juga yang disebut dengan consulting.
nih coba bikin dulu yang liputan yang ini. If you have any question, you can come to me. That's consulting. Yang terakhir baru delegating. I know you can do it. I know you can do it. I delegate it to you. Saya delegasikan ini ke kamu gitu. So bahkan delegasi pun bisa kita lihat gradasinya. Tapi gini, ada juga kan perbedaannya cukup tipis nih Mas. Yes. Dari yang tadi persepsinya adalah pendelegasian, Yes. tapi bisa juga diterimanya, dia malas kerja aja dilimpahin ke saya, gitu loh Mas. Itu gimana tuh? Kita juga nggak mau gitu kan, Ini di belakang kita nanti ada ngomong-ngomong. Bocorannya gitu. ya, dari 10 kita bilangnya atasan dulu deh, yang kemudian hanya sekedar melimpahkan tugasnya ke anak buahnya, hanya untuk supaya dia nggak capek, itu yang kita bilang atasan semena-mena. Dan dari 10 orang minimal 50%-nya adalah melakukan hal seperti itu. Nggak heran anak buahnya bilang gini, ya ilah ini mah bukan delegasi nih, dia mah mau pulang mau enaknya sendiri. Benar. Gitu. Yang kita sebut sebagai leader adalah bahkan dia bukan melimpahkan tugas begitu saja, tapi dia juga tahu kalau dia mengerjakan secara hands on. Dia bilang gini, I know how can I do this. Sehingga kalau kamu yang melakukan, saya akan bantu untuk mengcoach kamu. Tapi this is time for you untuk kamu yang melakukannya gitu. So itu yang kita bilang leader yang benar. Karena di balik delegasi sebetulnya adalah proses empowering, proses pemberdayaan. Tapi tentunya harus ada panutan dulu kan Mas. Kita memberikan bimbingan dulu kali ya. Yes. Makanya bahwa delegasi itu bisa berjalan dengan mulus kalau si leader yang bukan sekedar atasan itu adalah satu menjadi mentor atau role model, mentor, coach. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Nanti ujung-ujungnya orang tua juga gitu, Dri. Oh, I see. Jadi artinya maksudnya memang bisa dimasukkan boleh dikatakan hal seperti ini yang biasa kita lihat dalam dunia pekerjaan ataupun bisnis ini ke dalam keluarga. Bisa. Keluarga. Karena ini adalah kita bilang X factor-nya nih baik di pekerjaan maupun di rumah tangga. Leader atau atasan yang tidak memasukkan unsur delegasi di dalam proses kerjasama akan kecapean suatu saat. Satu. Yang kedua, orang tua yang tidak segera memberdayakan anaknya untuk mulai mencoba pakai sepatu sendiri, makan nggak usah disuapin, mulai berani bayar bayar barang di kasir, itu adalah sebetulnya life skills, Dri. Orang tua yang tidak mulai mengajarkan anak untuk mandiri lewat proses delegasi, sama dengan kok statement saya adalah kekerasan dalam rumah tangga sekarang kepada anak bukan lagi bentuk pukulan fisik, tetapi proses memanjakan yang membuat anak tidak tumbuh berkembang, yang tidak membuatnya punya life skills, itu adalah kejahatan nomor 1 sekarang di dalam rumah tangga. Nah berarti dengan adanya hal seperti ini yang mungkin seiring dengan berjalannya waktu mungkin semakin luas, gitu kan, semakin banyak gitu kasusnya. Berarti juga semakin banyak orang-orang yang sulit untuk mendelegasikan pekerjaan gitu ya. Nah ini dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu tadi kalau saya bilang bahwa kalau orang yang nggak kepercayaan dengan semuanya dia bilang kalau saya lakukan sendiri akan lebih sempurna gitu. Satu, ujung-ujungnya pasti dia akan kecapean. Dua, bahwa anak buahnya atau timnya nggak akan pernah berkembang. Sehingga proses yang paling hati-hati yang sering orang lupa pikirkan adalah kan yang namanya karir kan akan sama-sama naik terus. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Saat dia semuanya mengerjakan sendiri nih, Dri, suatu saat pada saat dia mau dinaikkan ke posisi lebih tinggi lagi, atasannya lagi bilang gini, sudah ada yang gantiin lo belum? Mampus kan? Yang kemudian dia bilang gini, belum. Kenapa? Karena selama ini dia lebih tidak mengembangkannya lewat proses delegasi, sehingga kemudian harusnya dia bisa naik, anak buahnya ikut naik. Ini nggak terjadi. Sehingga sampai atasannya bilang gini, kalau gitu lu jangan naik dulu deh. Benerin dulu anak buah untuk supaya siap menggantikanmu, baru kemudian dirimu naik. Ini menarik karena begini, kalau misalnya supaya menyiapkan anak buah gitu, supaya siap gitu kan menggantikan kita di masa mendatang gitu kan, melalui proses pendelegasian. Apakah misalnya training, training terhadap tenaga kerja ini menjadi suatu proses pendelegasian juga? Saya sangat melihat bahwa training itu digantikan sebagai proses yang kita bilang learning process, yang all the time, yang tidak di dalam kelas saja. Tapi bahkan kalau kita bicara proses obrolan sehari-hari antara leader dan timnya, itu pun sangat bisa melakukan proses coaching di dalam cara berpikirnya dia, cara kerjanya dia, dan seterusnya. Gitu. Itu yang buat saya jangan selalu bahwa yang namanya proses pengembangan hanya dalam kelas. Tetapi interaksi antara leader dan tim, antara orang tua dan anak, itu sebenarnya terjadi proses learning di dalamnya. Ujung-ujungnya, Dri, kebayang, Dri, anakmu nanti suatu saat sudah SMA, misalkan ingin dikirim ke luar negeri, suatu saat dia bilang gini, nggak mau,
maunya papa dampingin aku terus. No. Karena dia sebetulnya life skillnya nggak lebih berkembang. Karena bahkan sejak kecil nggak lebih diajarkan untuk milih baju sendiri, atau milih ekstrakurikuler, mau musik kah, olahraga, dengan ditanyakan alasannya kenapa. Itu adalah proses pendelegasian sebetulnya. Nice. Thank you banget nih Mas ini untuk remindernya sebagai seorang ayah. Nih kan saya seringkali juga berusaha untuk memanjakan Syarla, ya kan. Semuanya apanya saya yang berusaha harus mengerjakan, saya yang harus berusaha fasilitasikan, yang sebenarnya secara umurnya dia udah wajib loh untuk menjalankan itu sendiri. Oke, thank you banget Mas, sorry banget karena waktu kita ini memang sangat terbatas, very tight time. Tapi nanti next time kita akan sambung lagi. Tapi juga nih menjadi motivasi buat Anda bahwa ternyata belajar tuh nggak melulu harus secara formal. Dengan ngobrol, mungkin Anda punya mentor, ada orang yang Anda kagumi, ya luangkan waktu untuk berbincang-bincang, termasuk juga untuk menyaksikan Indonesia Morning Show. Karena gimana pun kita berusaha untuk menghadirkan talk show yang inspiratif seperti ini ya Arni. Ya, memberikan pengetahuan juga. Oleh karena itu jangan kemana-mana, setelah ini akan hadir segmen ekonomi bisnis bersama Masyita Baziat, tetap di Indonesia Morning Show.